Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polhukam Budi Gunawan di Surabaya, Rabu 5 Februari menyatakan telah mengidentifikasi sebanyak 351 pelabuhan tikus yang menjadi jalur penyelundupan berbagai jenis barang ekspor maupun impor. Jalur tikus penyelundupan tersebut terungkap dari hasil evaluasi 100 hari pertama Kabinet Merah Putih oleh Des Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan dengan melibatkan aparat hukum dari berbagai kementerian di bawah komando Menko Polhukam. Menko Budi mengatakan sebanyak 6.187 penindakan telah dilakukan. Di antaranya terhadap produk-produk ilegal berupa tembakau, tekstil, garmen, minuman keras, barang elektronik, mesin, tanaman, hingga satwa dilindungi, dengan total nilai mencapai 4,06 triliun rupiah. Adapun lokasi penindakan terbanyak adalah di wilayah pelabuhan yang mencapai 49%. Kemudian 15% di bandar udara dan 10% di kawasan pesisir, serta lainnya di jalan raya dan kawasan perikat. Menko Budi mengungkapkan sebanyak 351 pelabuhan jalur tikus penyelundupan telah teridentifikasi di sepanjang Pulau Sumatera bagian timur, yang selanjutnya akan dipertebal dengan pengamanan dan pengawasan. Tantangan kita di dalam penanganan pemberantasan penyelundupan ini adalah kondisi geografis kita yang sangat luas sekali, bentangan laut, perairan maupun pulau-pulau kita. Jadi sementara ini dari Satgas yang kita bentuk, kita akan tambahkan kekuatan ini. Satgas Laut itu khusus maksimal memantau ya di wilayah Sumatera bagian timur, karena memang ini yang paling padat lalu lintas lautnya. Jalurnya kalau dari sisi import bisa menggunakan kapal kayu, modus-modus yang tidak resmi, atau melalui perbatasan darat. Tadi telah disampaikan oleh Pak Menko, ada 351 pelabuhan tikus yang sudah teridentifikasi sebagai landing spot dari berbagai kemungkinan penyelundupan. Ini supaya diketahui bahwa 894.480 labuh kapal, frekuensi kapal yang melabuh di Indonesia di seluruh pelabuhan di Indonesia. Ini yang menjadi salah satu yang perlu untuk kita awasi. Dari total 6.187 penindakan penyelundupan barang-barang impor dan ekspor di 100 hari pertama kerja Kabinet Merah Putih, sebanyak 2.841 kasus masih dalam proses penyidikan. Sebanyak 2.657 kasus diantaranya telah ditetapkan barang bukti yang terkait yang kini dikuasai atau menjadi barang milik negara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, mewartakan.